Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat serta karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam rangka kajian Ramadan pada kali ini. Selawat serta salam marilah kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, umatnya, dan semoga kita termasuk di dalamnya yang nanti mendapatkan syafaatnya yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada penyelenggara acara kajian kali ini, kepada Mas Arif Samsudi, perwakilan dari Samput. Yang terhormat kepada Mbak Eka selaku perwakilan dari Muima. Yang terhormat kepada Mas Reza selaku perwakilan dari PPIO Kayama, serta para hadirin jamaah sekalian yang namanya tidak saya bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya. Marilah kita buka acara kali ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga Allah beri kelancaran dari awal hingga akhir acara kali ini. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Meningkat ke acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Husain Jelan. Kepada Husain kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هدى للناس وبينات
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Hussein atas tilawah yang telah dibacakannya. Rahmatlah bagi yang membaca dan kita yang mendengarnya. Meningkat ke acara yang selanjutnya, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh perwakilan Takahasi sekaligus penyelenggara acara, pada Mas Arif Samsudi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan kemudahan untuk dapat hadir di acara kajian dan buka bersama Takahasi pada sore hari ini bertepatan dengan 22 Ramadan 1446 Hijriah. Saya mewakili warga Takahasi ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin yang telah meluangkan waktunya, baik dari kalangan mahasiswa, Kensu, TG maupun para perwakilan organisasi KMIO, PPIO, MUIMA, BPJ, Okayama, dan kehadiran teman-teman semua yang sangat berarti dan menambah keberkahan acara ini. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Human Inisiatif, khususnya kepada Bapak Ustadz Rinaldi Safik yang akan mengisi kajian pada kesempatan mulia ini. Bulan Ramadan adalah momentum istimewa untuk memperkuat iman dan mempererat silaturahmi, terlebih bagi kita yang hidup di perantauannya, yang dari jauh dari keluarga. Semoga acara ini menjadi pengingat bahwa kita tetap bisa saling menguatkan dan menjadi keluarga satu sama lain di sini. Semoga setiap langkah yang kita ambil untuk datang dan ikut serta dalam acara ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Arif atas sambutan yang telah diberikan. Meningkat ke sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh perwakilan PPIO
sekaligus perwakilan dari para jemaah. Kepada Mas Reza Hasrul kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul di kegiatan yang baik ini di bulan suci Ramadan. Tak lupa pula kita kirimkan salawat kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri teladan bagi kita semua. Mungkin saya cukup secara pribadi itu sangat senang dengan tahun ini bulan suci Ramadan, luar biasa menurut saya, utamanya buat kita di perantauan, khususnya di Okayama ada banyak kegiatan bulan suci Ramadan, mulai dari awal di Takahashi, terus ada juga di OPF, berlanjut di Kurashiki, dan hari ini lagi kita berkumpul bersama di Takahashi, dan insya Allah akan ada sholat Idul Fitri juga. Secara pribadi ini sangat personal buat saya karena tahun kemarin ya full saya tidak bisa menjalankan bulan suci Ramadan karena saya 20 hari itu rawat inap di Seisekai Bioin, habis menjalani operasi, dan selalu doa saya tuh setiap malam saya berdoa, ya Allah saya mau merasakan bulan suci Ramadan lagi. Nah ternyata berat ketika pernah kita tidak bisa melakukan dan sebelumnya kita itu melakukan. Jadi memang kadang sesuatu itu bermakna ketika sudah hilang. Nah, mungkin di sini saya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Arif dan tim CEO dari PT Samfood Internasional. Terima kasih banyak Mas Arif dan tim dukungannya kepada masyarakat Indonesia yang ada di Takahashi khususnya. Tak lupa pula terima kasih yang sebesar-besarnya sebagai jamaah ataupun ketua dari Persatuan Pelajar Indonesia Jepang Komisariat Okayama, kepada Pak Ustadz Pak Rinaldi sudah mau jauh-jauh datang dari Indonesia, kiranya untuk membersamai kita di bulan suci Ramadan ini. Semoga Pak Ustadz betah di Okayama, kiranya bisa berkunjung lagi insya Allah di umur yang panjang berikutnya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Reza Hasrul atas sambutan yang telah disampaikan. Meningkat ke acara yang selanjutnya, yaitu acara inti kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Rinaldi Safik. Kepada Bapak Ustadz kami persilahkan. Kalau udah nggak kelihatan tuh. Oh iya. Nggak ada bikin kursinya. Seenaknya Pak Ustaz. Karena duduk. Iya, udah nyampe ya. Atau gini, ini nggak usah pakai begini lah. Ini semua. Gini ya. Ya. Biasanya kalau bersama masih begini biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Dikatakan bakhil kalau disebut nama Nabi tidak mau baca selawat, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbasil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya dulu izin dulu. Hadirin sahabat sekalian, mari kita buka acara kita dengan doa. Sama-sama ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim. Alhamdulillah, pada kesempatan sore ini mari kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, izinnya kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, dan saya yakin antum datang pada jauh-jauh. Kecuali yang tinggal di Takahashi. Takahashi ya, bukan Takahashi, Pak. Biasanya mau nyebut Takahashi murah gitu. Takahashi namanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan langkah-langkah Bapak Ibu sekalian dari rumah tempat masing-masing dihitung pahala Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh datang ke sini, semakin banyak pahalanya. Yang dekat mendapatkan barokah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jangan lupa kita bacakan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, kita semua sekuat dengan Islam. Hadirin berbahagia, ini 3 kali pertemuan, 3-3-nya orangnya sama semua nih. Mudah-mudahan tanpa mengurangi materi yang saya sampaikan, tapi insya Allah materi beda lagi gitu. Ada yang sama, ada yang beda. Ya kalau yang sama mohon dimaklum, tapi kalau yang beda, maksudnya kalau yang sama materi kok itu lagi saya enggak, paling materi berbeda, cuma joknya sama gitu. Cuma kalau yang baru ketemu sekali, ya mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya hanya ingin cerita, ada sekitar 7 kasus ya, yang kejadian yang terjadi keseharian kita di sehari-hari. Yang ini merupakan siklus kehidupan kita yang pasti kita alami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kata Allah, kami putarkan hari-hari di antara manusia bagaikan roda. Kenapa? Agar kita bisa waliya'lamallahu alladziina amanu wa yattakhidha minkumus syuhada. Agar Allah tahu mana di antara kalian orang yang beriman dan menjadikan saksi untuk yang lain. Wallahu yuhibbul zalimin. Allah tidak menyukai orang yang zalim. Allah gambarkan hidup itu diputar, berputar bagaikan roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang di bawah, kadang di atas. Kadang di samping. Aduh Pak, saya kayaknya hidupnya di bawah mulu, kapan saya ke atasnya Pak ya. Gitu kan. Kenapa? Susah mulu, melarat, kebelakang mulu, gak enak. Yang tuh enak banget itu hidup. Ya,
itu orang hidup enak banget. Nah, kita nih katanya hidup lah kayak roda berputar. Tapi kenapa saya putar rodanya di bawah mulu kepada di atas? Itu orang di atas mulu tuh, ya. Di mana yang Allah katakan bahwa hidup itu bagian roda? Memang filosofisnya itulah kenapa bumi itu bulat. Itulah kenapa matahari dan bulan berputar, melingkar. Karena pada dasarnya hidup ini adalah berulang. Kalau ada mengatakan bahwa kesempatan tidak datang 2 kali, memang tidak 2 kali, dia akan datang 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan seterusnya. Jadi tidak ada istilah keterlambatan dalam masalah kesempatan. Dia akan datang berkali-kali. Jadi tidak ada istilah, ya udah Pak, terlanjur nasi jadi bubur. Tidak ada nasi jadi bubur. Bagaimana caranya agar bubur itu enak dimakan, kan gitu ya? Maka biarkanlah nasi jadi bubur. Malah sekarang bubur lebih mahal daripada nasi. Iya kan? Di Indonesia orang kalau mau bisnis bubur. Kenapa? Karena yang naik haji tukang bubur. Gitu. Tapi sekarang udah ada nih tukang tambal ban naik haji ada sekarang. Ya, tukang sayur naik haji ada sekarang. Dulu tukang bubur naik haji jadi sinetron. Orang meninggal sekarang. Gitu. Nah, baju ya. Jadi hidup ini berputar bagaikan roda. Gak usah khawatir setiap kejadian itu terlewatkan, karena dia akan datang kembali sebagaimana yang pernah kita alami. Orang beriman, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tuh Allah ingat itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai yang beriman kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan persiapkanlah dirimu untuk masa depanmu. Jadi bertakwa itu dengan menyiapkan masa depan ada kaitannya. Melihatlah ke depan, wal tanzur, lihatlah, tunggulah bisa, lihatlah ke depan. Nafsu ma qaddamat lighad, untuk menyiapkan diri untuk masa depan atau esok hari. Oleh karenanya kita lihat nih, ada beberapa siklus atau kejadian yang sering kita alami. Kasus pertama, suatu kampung, suatu ketika satu kampung orang pada ngumpul mau ngapain? Ngumpul pada pengen sholat istisqa. Tahu sholat istisqa ya? Sholat minta hujan. Jadi di kampung itu kumpul orang nih pengen sholat istisqa, banyak datang. Di antara sekian orang kampung pada mau sholat istisqa, ada seorang anak kecil yang bawa payung. Ya, bawa payung. Padahal hujan belum turun, gitu. Ya, akhirnya ditanya, nak, kenapa kamu bawa payung? Kan belum hujan. Apa jawabnya? Karena saya yakin setelah ini hujan turun. Memang kalau pengen lihat keajaiban Allah, sholat istisqa. Dan saya sering alamin. Habis sholat istisqa, padahal khutbah belum selesai, itu hujan udah turun. Padahal panas banget. Tiba-tiba turun hujan. Memang begitu. Rasulullah kalau sholat istisqa, doanya nggak begini. Karena sungguh sangat-sangat minta akan turun hujan. Jadi seorang itu yakin bahwa setelah sholat istisqa hujan turun, maka dibawa payung. Itulah yang dinamakan dengan keyakinan. Catat. Ini ya. Kasus kedua, seorang ayah itu biasanya kalau sedang sama anak kecilnya, dia mengalung-alungkan anak bayinya, walaupun nggak boleh ketika sehat, begitu ya, mengalung-alungkan anak bayinya. Ya, setiap ketika dialungkan ke atas, anehnya sang bayi ini tidak nangis, malah ketawa. Tapi gini, makin tinggi makin ketawa, kan seneng. Kenapa si bayinya begitu dialungkan dia makin ketawa? Karena dia percaya bapaknya akan nangkep lagi walaupun dialungkan gitu ya. Kan nggak ada begitu alungkan, tinggal begini gitu. Jatuh tuh, nggak begitu, nggak mungkin. Makanya karena dia percaya sama bapaknya, bahwa bapaknya akan kembali menangkapnya. Itulah yang dinamakan dengan kepercayaan. Kasus ketiga, kalau kita tidur malam, biasanya, kayak macam saya ini kalau tidur sendirian di Klasiki, saya pasang alarm, ya, bangun pukul 3:30 mau sahur. Kalau hari biasa kita mau 3:30 mau sholat malam gitu.
pasang alarm. Padahal kita tidak tahu apakah umur kita nyampe besok. Kan doanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut kan? Ya Allah, dengan namamu aku hidup, aku mati. Ya bisa jadi mati. Tapi kita berharap halal salat sedikit yang jauh kesini lagi Ustaz. Ini dimanapun tempatnya sebisa tentu Ustaz. Nabi manusia. Alhamdulillah halal salat Ustaz. Dimanapun tempatnya, Jadi ketika kita tidur, kita kan nggak tahu umur kita sampai besok atau tidak. Tapi kita punya harapan bahwa besok kita pasti bangun. Maka dipasang alarm agar kita bangun. Itulah yang dinamakan dengan harapan. Ya. Jadi keyakinan, kepercayaan, dan harapan harus tumbuh dalam diri kita terus, di jiwa kita. Apalagi antum semua adalah para musafir, para perantauan. Itu harus punya keyakinan tentang kehidupan, harus punya kepercayaan akan masa depan, dan harus punya harapan akan hidup kita lebih baik. Karena kalau nggak punya harapan datang ke sini, kan ada hashtag Indonesia, kabur aja dulu. Makanya pergi ke sini punya harapan, insya Allah kita akan lebih baik kehidupan kita daripada sebelumnya. Jadi keyakinan, kepercayaan, dan harapan harus ada terus dalam diri kita sebagai seorang perantauan. Dan itulah yang menyebabkan kita jadi survive dalam kehidupan. Ya, keyakinan, kepercayaan, dan harapan harus ada. Harapan itu masih ada. Dulu ada istilah nasib, sarapan itu masih ada gitu. Harapan itu masih ada maksudnya gitu. Harapan itu masih ada gitu ya. Jadi memang harapan itu akan terus. Selama kita punya harapan, selama itu pula kita masih hidup. Kalau nggak punya harapan, berarti nggak hidup. Ya gitu ya. Nah, itu 3 kasus yang mungkin saat ini kita harus punya dan alami terus. Keyakinan, kepercayaan, dan harapan. Kasus keempat, tapi ini pengalaman pribadi saya, karena bukan sama antum gitu. Bukan. Kasus keempat, suatu ketika seseorang, katakanlah saya lah ya, jalan-jalan nih ke Takahashi kalau lupa ya, Takahashi ya. Begitu saya jalan, ada wanita cantik, ya, soleha lagi, cantik, soleha lagi. Maksud hati pengen ngelamar ada gadis tersebut. Gitu ya, kan jauh dari rumah nih Jepang gitu. Istri nggak tahu kan gitu. Ini live, Hah? ini live. Oh di mana? Istri saya nggak tahu. Istri saya sedang itikaf di masjid. Istri saya lagi itikaf di masjid, ya nggak boleh pegang handphone gitu. Jadi semalam saya di masjid di Kurasiki, istri saya di masjid lain. Tapi izin mau ke itikaf. Memang lagi pada mau itikaf banyak nih. Makanya saya bilang kalau itikaf itu di masjid, kalau di rumah namanya istrikaf. Ya, jadi kasus keempat ini saya mau sedang jalan-jalan, tiba-tiba lewat seorang gadis cantik yang soleha, niat hati pengen melamar gadis tersebut. Tapi ternyata begitu mau mendekati, terbayang-bayang wajah istri depan muka, gitu. Akhirnya nggak jadi. Ya, itulah kita makan dengan ketakutan, ya, gitu. Takutan ini kita kan, gitu. Jadi kalau kita mau datang, wajah istri dibayang, jadilah takut gitu. Ada istilah istri, ikatan suami takut istri gitu. Bukan takut Pak, saya sedang gitu. Bukan takut Pak, saya menghormati. Bukan takut Pak, ya gitulah gitu. Jadi ada banyak alasan. Tapi karena keinginan kuat, dia nekat juga melamar anak gadis tersebut. Ya, walaupun wajah istri bayang-bayang gitu dari ketakutan, dia nekat juga melamar anak gadis tersebut. Ya, maka dilamarlah anak gadis tersebut untuk menjadi calon istrinya. Itulah yang dinamakan dengan keberanian. Nah, gitu ya. Mohon maaf ibu ya, nanti ujungnya nyenengin ibu nih, sengaja awalnya kita ngangkat bapak dulu. Jadi apa gitu?
Itu namanya keberanian. Memang orang mohon maaf nih, yang ngomong poligami itu kalau sama masih ngomong itu belum berani. Menikah 2, 3, 4 itu bukan masalah kemampuan. Nanti pada mampu semua nih ya, duitnya banyak lah gitu. Bukan masalah kesempatan ada. Orang istri jauh mana? Maaf, yang istri Indonesia mana? Istri Indonesia ada. Indonesia satu. Ini kesempatan ada nih. Kesempatan ada nih. Bukan masalah kemampuan, bukan masalah kesempatan, tapi masalah keberanian. Itu berani apa enggak? Gitu kan? Ya, dia nekat juga melamar tersebut. Itu namanya dengan keberanian. Ya, itu kasus berapa? Itu kasus keempat, kelima. Kasus keenam, betul keempat ya? Lima, lupa saya juga. Kasus keenam. Ketika kita sedang melangsungkan pernikahan, tiba-tiba datang istri kita yang pertama beserta keluarga besarnya. Datang ya, melihat menghadiri pernikahan kita lu aja kali. Saya maksudnya gitu. Datang menghadiri pernikahan saya gitu. Oh saya ngeri juga di baru masa ini takut. Dan ternyata tidak terjadi apa-apa. Istri dan keluarga besar ini merestui pernikahan tersebut demi menjaga nama baik kita, nama baik saya sebagai kepala rumah tangga. Itulah yang dinamakan dengan keajaiban. Gitu kan. Datang menikah, tiba-tiba datang istri dari istri nggak marah, dia ikut acara pernikahan tanpa ada masalah apapun. Itu namanya keajaiban. Gitu. Kasus ketujuh, setelah pernikahan berlangsung ya, meriah, kemudian istri dan keluarga besar nggak marah, mereka pulang. 2 hari kemudian saya pulang ke rumah istri yang pertama. Begitu sampai rumah, istri menyambut dengan gembira, menyambut dengan senang hati, dengan senyumnya, lalu disuguhkanlah makanan-makanan kecil, ringan dan kopi, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Begitu diminum, tiba-tiba mulutnya berbusa-busa. Itulah dinamakan dengan keracunan. Hati berbahagia, ini namanya siklus kehidupan. Ya. Tapi yang lain nggak? Yang lain kita bahan tambahan bahwa ketakutan, keberanian, keajaiban itu adalah sesuatu yang sering kita dapatin kan. Selain 3 pertama tadi itu, masalah keyakinan, masalah kepercayaan dan harapan itu adalah hal-hal yang kita dapatin, yang barangkali setiap waktu, setiap saat kita mendapatinya. Nah, bagaimana sikap kita ketika menghadapi hal tersebut? Ya, kita tidak bisa menghindar. Mari kita, yang 3 pertama kan menghadapi diri kita sebagai seorang perantauan. Dia harus punya keyakinan, dia harus punya kepercayaan dan punya harapan dalam menghadapi hidup ini. Dan juga ada istilah tadi, keberanian. Ada rasa takut, wajar. Pasti pertama itu masih ngomong takut kan. Takut gak bisa hidup, takut gak bisa kerja, takut kuliah dia gak bisa, orang bahasa Jepang, boro-boro baca dia gak bisa gitu kan. Pasti ada rasa ketakutan. Tapi itu semua akan hilang ketika keajaiban itu datang. Wah, tiba-tiba bisa. Wah, tiba-tiba saya bisa. Oh, tiba-tiba udah 4 tahun di sini saya. Oh, tiba-tiba 19 tahun. Dan rata-rata orang yang tinggal Jepang itu betah, katanya. Betah ya? Betah nggak? Saat dulu niat saya datang itu cuma 3 tahun kan, saya mau pulang. Sekarang udah 15 tahun di sini gitu. Betah saya. Apalagi kalau sama istri. Ya. Jadi kalau sama istri makin betah. Kalau nggak ada istrinya, gitu. Nah, oleh karenanya sekali lagi hal-hal kayak begini nih yang keseharian kita dapatin. Ada whiteboard ya? Nah, whiteboard yang saya tulis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana spidolnya? Ini spidol? Hah? Oh, saya kira ini poin-poin. Sebentar, saya tadi Mas Fakir nanya, saya pakai PowerPoint nggak? Saya bilang saya nggak punya laptop, ini nggak mau laptop, ternyata di mesin ada laptop ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Isbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
Wadkur abdana Daud dzil aidi innahu awwab. Isbir ala ma yaqulun. Ini sama kayak teman tadi nih, sama kejadian tadi. Isbir ala ma yaqulun. Sabarlah terhadap apa yang mereka katakan. Sabarlah terhadap gosip. Digosok makin sip. Sabarlah terhadap rumor. Sabarlah terhadap omongan orang. Sabarlah terhadap cercaan orang. Sabarlah terhadap mungkin barangkali karena ditinggal di orang ada hal-hal yang membuat kalau kita nggak nyaman. Mohon maaf, saya beberapa kali ada acara di Jepang itu nggak lama polisi datang. Kenapa? Ada telepon dari tetangga, ada berisik gitu. Kan nggak enak ini ya. Nggak cuma di sini, di Korea nggak sama begitu. Saya punya ada acara, kebetulan kalau di Korea itu banyak teman-teman ada nandiin sebelum ceramah suka pada hadong, udah gerbuk gitu. Jadi kalau gerbuk gini berarti tetangga denger rame, telepon datang polisi suruh diem gitu. Kalau di Indonesia wani biro gitu, bayar. Kalau di sini nggak ya. Saya malah pernah didatangin sama polisi di Korea, dikasih duit 4.000 yen. Won maaf ya. Yen orang duitnya 4.000 won sama jeruk 2 peti katanya. Ini buat buka puasa katanya sama Ustaz sama jamaah. Sebenarnya ini tahu-tahu ada orang polisi Korea gitu ya. Artinya hal kayak gini nih isbir ala ma yaqulun. Sabar saja. Ya. Sabar itu adalah bukan tidak mampu, bukan lemes, bukan tidak punya daya. Sabar itu adalah menjalankan sesuatu hal sesuai dengan yang Allah takdirkan, itu sabar namanya. Mas Arif tinggal di sini dengan kesabarannya jadi pengusaha, ya sudah takdirnya Pak jadi pengusaha walaupun saya lulusan kuliah gitu ya. Memang jalan begitu. Kalau saya Indonesia bisa jadi nggak jadi usaha, justru kalau saya tinggal di sini jadi pengusaha. Begitu pula bisa jadi nggak ya, ada kerja gitu barangkali. Sudah takdirnya kita tinggal di Takahashi ya. Takahashi yang jauh dari mana-mana, mungkin dikelilingi oleh gunung. Sudah takdirnya saya tinggal di Okayama. Saya nggak tinggal di Tokyo atau tinggal di Osaka yang lebih ramai gitu. Semuanya kita jalankan dengan kesabaran. Karena sabar itu adalah ketika kita menjalankan sesuai sudah Allah takdirkan. Jadi ketika orang bicara isbir ala ma yaqulun, ini salah satu trik bagaimana kita bisa berinteraksi sama masyarakat di Jepang ini. Wadkur abdana Daud, kata Allah. Ingatlah akan hambaku namanya Daud. Dzil aidi innahu awwab. Karena Daud itu punya punya kekuasaan, punya kekuatan, punya kewenangan, punya kehebatan luar biasa. Innahu awwab. Tapi Daud juga orang yang taat. Jadi memang Allah gambarkan ini Nabi Daud alaihissalam seorang nabi yang punya kekuasaan, masih muda, udah menjadi raja. Dalam riwayat itu katanya beliau masih usia 6 tahun jadi raja. Kenapa masih kecil? Jangan bayangkan 6 tahun kayak sekarang. 6 tahun zaman dulu udah gede gitu ya. Nabi Daud itu udah besar tinggi. Orang sebutnya dengan David orang Barat. Itu 6 tahun udah besar. Tapi mungkin masih anak-anak gitu ya. Artinya masih muda sudah jadi pemimpin. Sudah masih muda sudah jadi wapres gitu. Kali kata. Tapi Nabi Daud benar-benar memang punya kekuasaan, punya kehebatan, dia punya mujizat. Indallah astafa, Allah pilihkan Nabi Daud menjadi pemimpin gitu. Allah yang pilih mah ya, bukan pamannya ya. Gitu. Lebih. Bukan pamannya, Allah yang pilihkan Nabi Daud untuk jadi pemimpin walaupun dia masih muda. Karena melanggar MK enggak melanggar aturan. Dia sudah Allah pilihkan Nabi Daud. Kenapa? Karena dia punya fisik, punya mujizatnya bisa melunakkan besi. Jadi dia punya mujizat yang bisa melunakkan besi dan bisa bersiul, mazamir bersiul, bermusik dengan binatang-binatang bisa gitu. Itu kehebatannya. Nabi Daud itu kalaupun dia punya kekuasaan, dia orang-orang taat sama Allah. Punya kewenangan jadi pimpinan, taat sama Allah. Bila-bila kita orang yang punya pimpinan ya taat ya. Atau orang yang taat tapi nggak mimpin, memang nih, ya. Ada yang menjadi pimpinan, dia percaya bukan sama Allah, percaya sama yang sama benda-benda lain. Akhirnya belum sempurna. Kesempurnaan adalah orang yang pemimpin
tapi juga taat sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar kekuasaannya dan ketaatannya langgeng? Nah, lihat berikutnya Allah disampaikan untuk bisa alhamdulillah. Kalau begini ya, begini ya. Wasyadatna mulkahu. Emang. Wasyadatna mulkahu. Orang yang taat sama Allah Subhanahu wa taala, Allah bilang wasyadatna mulkahu. Kami kokohkan kepemimpinannya. Kami kokohkan kedudukannya. Kami kokohkan eksistensi dirinya di muka bumi. Jadi orang yang dekat sama Allah, taat sama Allah, rajin ibadah, taat sama perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah kokohkan kedudukannya di muka bumi. Yang mungkin sedang kuliah, kuliahnya luar biasa, mumtaz. Yang sedang punya usaha, usahanya barokah. Yang sedang sebagai kepala rumah tangga, maka kepala rumah tangga itu sebagai suami yang hebat. Ya Bu ya. Sebagai istri yang salehah. Sehingga apa? Sehingga dia punya kewenangan di muka bumi ini. Orang kalau punya kewenangan berwibawa, Pak. Saya ini nggak wibawa. Kenapa? Kadang-kadang nggak bawa mobil. Kalau mobil, bawa mobil, gitu. Kalau bawa mobil nggak wibawa gitu ya. Itu bawa mobil. Halo-salam, Kang Ditra. Ini Kang Sunda tapi orang Padang ini. Jadi punya aturan ya. Ustaz, halo-salam. Ustaz, Pak Haji Kurnianto, maaf saya nggak sehat. Kalau pakai kopiah saya pangling gitu, jadi sepantaran dengan kita semua. Halo-salam. Selamat datang pada Pak Haji Kurnianto. Jadi kalau orang yang taat sama Allah, Allah jadi wasyadatna mulkahu. Kami kuatkan kepemimpinannya, kami kuatkan bisnisnya, kami kukuhkan eksistensi dirinya, kami bahasanya kami tancapkan di muka bumi ini sebagai pemimpin. Itu yang pertama. Yang kedua, wa atainahul hikmah. Nah, ini dia. Wa atainahul hikmah. Dan kami beri kepadanya hikmah, ilmu. Pada para mahasiswa, kalau pengen kuliahnya cepat beres, maka dekat sama Allah. Gitu maksudnya. Kata semua, ilmu itu nggak hanya milik mahasiswa. Kita semua nih sebagai seorang muslim wajib punya ilmu. Tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Itu hadis untuk itu tentunya. Tapi ilmu jangan dituntut, Pak ya. Ya, ilmu nggak punya salah, jangan dituntut gitu. Ilmu nggak punya salah. Nih, mohon maaf nih. Ini para kiai pesantren suka ngomong suka salah nih. Bukan salah. Mungkin karena bahasa dari dulu begitu. Dulu ada siapa namanya Anggono tahu Anggono? Yang korupsi BHS, Bank BHS itu ya, Anggono ya. Yang dulu ada kasus cicak sama cicak buaya. Anggono kan masuk penjara, ya, karena kasus korupsi bermiliar dulu, ya sekian miliar gitu ya. Nah, suatu ketika dia bilang sama Kiai, Pak Kiai, saya mau masuk Islam, kata Anggono. Oh gitu Anggono harap tahu ya, kalau ke Jawa saya nggak bisa ke Jawa. Masuk Islam itu kamu harus bisa 5 perkara, gitu kamu ya, 5 perkara. Satu perkara saja 3 miliar di pengadilan. 5 perkara 5 kali 3 15 miliar. Jadi lagi Islam kadang-kadang Kiai salah ngomong. Masuk Islam harus bisa menguasai 5 perkara. Satu perkara 3 miliar di pengadilan. Subhanallah. Jadi jangan salah Pak. Pengadilan itu kalau bahasa itu gratis, itu pengadilan itu bayar. Lagi-lagi bayar gitu ya. Kemarin sengketa pilkada teman saya itu untuk menggugat aja itu habis 400 juta, apalagi sudah besar gitu ya. Mohon maaf nih begitu katanya. Nah besok kemarin polisi kita bisa ganti hakim dan jaksa gitu. Udah ada lagunya sebetulnya ya, zaman dulu tuh Pak Hakim dan Pak Jaksa gitu. Jadi orang nggak ngerti. Orang yang dekat sama Allah, yang kedua Allah kasih ilmu.
ilmu beneran juga ilmu kehidupan. Ya, orang yang dekat sama Allah, mohon maaf, dulu ada seorang petani di Mesir, seorang petani. Ketika dia jalan naik kereta sama seorang profesor di kereta. Sepanjang perjalanan ini si profesor ngomong sama petani tentang masalah ilmu dan ternyata bisa dilayani sama orang ini. Si profesor tidak tahu kalau ini petani, tapi ngomongnya pinter sepinter profesor. Dan begitu selesai dari naik kereta, ditanya, apa profesi Anda? Mohon maaf, saya petani. Profesor kaget, seorang petani tapi ngomongannya tinggi. Di Tangerang ada tuh nelayan. Ada kasus pagar laut, ngomongnya hebat nelayan, siapa namanya? Lupa, itu jauh di Jepang, harusnya yang tahu kan? Ya, kenapa? Karena orang yang taat sama Allah, dekat sama Allah, Allah kasih tahu nih, wa atainahul hikmah. Dan janji Allah, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ada istilah ilmu laduni. Ilmu yang nggak pakai belajar langsung pintar. Ada gitu ya. Ini biasanya anak pesantren nih. Anak kiai, anak ustad, anak kiai ustad itu biasanya punya ilmu laduni tuh. Ini anak ketika belajar bandel banget. Kalau bahasanya sebenarnya bandel banget. Tidur, bolos gitu ya, nggak pernah belajar. Begitu lu pesantren jadi kiai gitu. Ternyata punya ilmu laduni. Dan ada konsepnya Al-Quran. Wa 'allamnahu bil ladunna ilma. Ilmunya nggak pakai proses, langsung Allah kasih. Al ilmu nurun. SPP naik. Ilmu, ya kan gitu ya. Tapi kan ilmu cahaya kan. Ilmu nurun, SPP-nya naik. Nah, jadi orang yang dekat sama Allah, Allah kasih ilmu. Kalau kita bukan mahasiswa bisa jadi ilmu kehidupan, ilmu yang Allah kasih langsung. Wa 'allamnahu bil ladunna ilma. Ini ilmu laduni nih. Laduni ini bahasa gini, ladun. Wa 'allamnahu bil ladunna ilma. Kami ajarkan dari sisiku ilmu. Jadi bahasanya ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu yang nggak pakai belajar bisa. Ada begitu di sini mahasiswa. Tiba-tiba bisa dengir. Dan banyak. Dulu ada, lagi-lagi contoh saya ada seorang ya orang yang saya lupa negara mana gitu dari Timur Tengah ya. Seumur hidupnya dia ngapal Quran mulu. Ngapal mulu, tapi nggak bisa ngapal apa, udah tua ya. Dia ngapal, nggak bosan apa ngapal terus. Walaupun dia lupa lagi. Karena prinsip begini, banyak menghafal, banyak lupa. Sedikit menghafal, sedikit lupa. Tidak menghafal, tidak lupa. Gitu kan? Akhirnya dia nggak menghafal kan? Tapi orang ini ngapal terus. Walaupun habis ngapal, lupa lagi ngapal. Kayak gitu kira-kira. Kita ngomongin itu ya. Baru hafalin 2 ayat. Begitu pindah berikutnya, ini lupa. Gitu kan? Ini nggak jenuh-jenuh nih orang ngapal terus. Nah, suatu ketika dia sudah menghafal seluruh Al-Quran, tapi nggak hafal apa. Suatu ketika beliau mimpi. Dalam mimpinya beliau hafal Quran. Dan subhanallah, begitu mulai hafal Quran Pak, langsung. Karena Allah melihat kesungguhannya menghafal walaupun dia nggak pernah hafal-hafal. Jadi bagi kita semua ini kalau menghafal nggak usah bilang saya hafal enggak, pokoknya proses menghafal. Karena yang Allah lihat bukan masalah hafalnya, tapi bagaimana kesungguhan kita dalam menghafal Al-Quran gitu. Ya, masalah nanti ya Pak, sudah tua, udah otaknya udah nggak sempurna, banyak kesibukan. Lagi saya punya di Jepang itu susah Pak. Jangan duit mudah gitu ya, kuliah banyak. Ngapalin dulu. Nanti masalah hafal nggak hafal urusan belakangan. Yang penting proses menghafalnya kita jalankan. Kalau kita menghafal Quran itu menjadi bagian dari yang Allah katakan, nah nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran, kamilah menjaganya. Termasuk orang yang menjaga Quran walaupun kita nggak hafal, tapi proses menghafalnya kita ngapalin. Supaya apa? Nanti ada dapat ilmu laduni. Ya, tiba-tiba dapat ilmu laduni. Makanya Bu, Bapak doain anak-anak kita. Ini anak bandel banget ya, rapotnya 5 Bu, gitu ya. Anak siapa sih lo? Tahu anak dia, anak siapa lo gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, doain aja, doain. Anak kita doain. Nggak usah lihat nilainya berapa, rapotnya berapa, ya. Di matematikanya bisa apa enggak, nggak usah, pokoknya doain aja, habis ya. Oh, itu lupa. Ini kok jangan masih di Blipa itu? Oh, salahnya. Oh, belum. Ini baru sempat ini.
Oh iya di sini jam 5:47 hampir dikit lagi ya. Jadi kalau dekat sama Allah, Allah kasih ilmu. Ibu ya, doain anaknya Bu ya, supaya punya ilmu laduni. Ibu-ibu nih, ibu soleh-solehah nih, kalau ngedoain anaknya pasti nyangkut. Gak usah pelit sama doa sama anak. Saya Bapak ngedoain dulu Pak. Gimana doanya Bu? Doanya khusus, sebut nama anaknya, lantunkan nama anaknya ketika dalam doa, dalam bukaan doa kita. Jangan cuma ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Itu kan umum tuh sering ya. Dan itu maksud dalam Quran. Tapi sebut nama anak-anak kita, ya itu jangan kita sebutin. Udah nyampe Pak, nyampe insya Allah nyampe. Tapi kalau menyebut nama yang kita inginkan anak kita, insya Allah nyampe. Ilmunya langsung. Tiba-tiba anak kita pinter, naik kelas. Dia kalau udah SD, nggak masuk SD lah, nggak masuk kelas 1, langsung kelas 3 gitu. Ada gitu ya. Ada dua anak teman saya masuk SD langsung kelas 2. Masuk SMP, langsung kelas 2 SMP. Karena anaknya pintar, naik kelas 6. Dapat ujian lagi. Dan dia termuda. Ada yang termuda ya, itu anak murid saya itu Pak. Yang dia ada di apa tuh di depan itu apa namanya? Termuda menjadi masuk kuliah. Masih usia 13 tahun udah masuk kuliah. Ya. Kemudian matur. Dia kan 13 tahun kuliah, kalau kita 13 tahun kuliah gitu kan. Bukan usia 13 tahun. Pak Teh dan Hikmah, kemudian wafat setelah kita. Wafat setelah kita. Pasrah hitop itu adalah kemampuan untuk memberikan solusi. Ya, orang yang beriman, orang yang mendekat sama Allah, dia pasti mampu memberikan solusi baik dirinya maupun orang lain. Jadi rujukan dari orang lain. Jadi tempat bertanya, tempat mengeluh, tempat berkonsultasi, dan solusinya selalu tepat. Kenapa? Innahu awwab, karena dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjudulnya dia. Awwab itu artinya orang yang dekat dengan Allah. Menurut saya, kalaupun kita tinggal di negeri jauh dari negeri kita di Jepang ini, maka kalau dekat sama Allah, kalau nggak masalah waktu, masalah tempat, dimanapun kita bisa dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan ya. Ramadan kayak dekat sama Allah gitu ya. Kita puasa, baca Quran, kita zikir, kita sedekah, kita macam-macam enak ya, mulai dekat banget sama Allah. Kalau dekat sama Allah kan bahannya enak ya. Enteng itu langkah kaki, enteng itu perasaan, ada masalah pengen rasanya beres aja gitu kalau kita puasa. Selesai puasa berat lagi gitu ya. Kenapa? Kalau harus puasa jauh lagi Pak rasanya. Ya. Makanya keajaiban Ramadan itu kita bisa menyelesaikan apapun ketika di bulan Ramadan. Nah, Allah janjikan orang yang dekat sama Allah, dia mampu memberikan solusi, dia mampu memberikan penyelesaian. Fasal kitab itu adalah dia memberikan kitab, keputusan. Dia mampu memberikan keputusan yang tepat bagi orang lain dan dirinya. Itu gitu. Nah, jadi makanya kepada teman sekalian, mari di Ramadan yang mulia ini adalah waktu yang tepat kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala, niscaya pasti Allah pertama Allah kasih eksistensi diri kita sebagai seorang muslim di muka bumi ini. Yang kedua, kami memberikan padanya ilmu, apalagi sebagai para mahasiswa atau pelajar. Yang ketiga, dia menjadi solution bagi orang lain, bagi semua hal. Kalau bahasa kita bijak sana dan bijak sini, gitu ya. Kalau cuma bijak sana dan bijak sini juga kesian, ya. Itu orang bijak banget, hebat banget Pak di luar, di rumah biasa aja. Makanya harus bijak sana, bijak sini supaya hidupnya seimbang, ya. Itu barangkali yang saya sampaikan. Ini sebelum materinya masih panjang, saya lupa kalau ternyata cuma sampai 5:30. Ya nanti ada lagi yang lain tentang bagaimana trik kita untuk dekat dengan masyarakat, ada hidup dengan di lingkungan yang bukan lingkungan kita, tapi itu insya Allah pada waktu akan datang kalau ada kesempatan, insya Allah. Yang itu barangkali saya sampaikan. Setelah ini saya kata ada tanya jawab pukul setengah jam ya. Lama juga nih, setengah jam tanya jawab. Ya boleh. Saya nggak usah tutup dengan assalamualaikum, tapi silakan yang mau nanya, silakan. Ada
Ada mau nanya? Ya silakan. Ini pakai mic kan? Topiknya banyak ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, topiknya agak beda yang saya tanyakan, Ustaz. Nah, ya tapi kaitannya dengan Ramadan, insya Allah. Nah, karena sekarang kan sudah masuk ke 10 Ramadan ya. 10 terakhir. 10 terakhir. Sama seperti analoginya sama seperti kuda pacu gitu ya. Semakin dia mendekati garis finish maka tambah semangat, tambah dipacu kudanya agar yang pertama menyentuh garis finish. Nah, sama seperti kita gitu ya. Berarti harusnya tambah semangat ketika mau akan mengakhiri Ramadan kali ini. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah gimana caranya agar kita tetap semangat atau tambah semangat untuk mengakhiri Ramadan ini. Kiat-kiatnya seperti apa, Ustaz? Gitu aja. Itu aja mungkin saya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja satu atau tamu dulu. Oh, ibu ada mau nanya? Enggak. Dari perempuannya ada yang mau bertanya. Saya mau nyebut mamang kayak anak masih pada muda. Mamang kan betul-betul ya. Iya, mamang muda. Mahmud. Ya silakan. Ada nggak ibu? Dari laki-lakinya ada yang mau bertanya lagi? Coba bapak. Karena bagaimana cara memacu agar di akhir-akhir ini lebih semangat lagi di ibadah? Bisa dijawab dulu tadi Mas. Iya jawab ya. Nah ini adalah sebuah cara Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan motivasi kepada umatnya, kepada hambanya dalam beribadah. Beliau selalu Allah Subhanahu Wa Taala selalu merahasiakan tentang balasan itu saja. Kalau Allah tidak menyebut balasan pahalanya berapa, berarti besar banget. Kalaupun ada kata-kata 1000 bulan, itu bukan sebetulnya banyak orang mengkaitkan dengan 1000 bulan itu adalah 1000 bulan yang kalau dari tahun 80 tahun, 83 tahun. Bukan itu, bukan sebetulnya. Hitungan zaman dulu itu maksimal itu 1000-an. Belum nyampe jutaan. Mungkin kalau zaman sekarang jadi jutawan. Dulu kan artinya istilahnya ada jutawan. Kemudian miliarder gitu ya. Kemudian terakhir triliuner gitu ya. Nanti ada zilioner gitu. Pada saat itu hitungannya maksimal 1000. Atau contoh gampang adalah di Jakarta ada kepulauan 1000. Apakah jumlah 1000? Enggak juga. Tapi dikatakan pokoknya banyak gitu ya. Ya jadi memang 1000 itu angka maksimal. Pokoknya gini, malam Lailatul Qadar itu adalah pokoknya malam pahalanya nggak terbatas, banyak banget. Maka dikaitkan dengan kata-kata al-fusahrin, 1000 bulan. Karena belum ada kata-kata miliun syahrul, belum ada. 1000 sejuta malam itu sejuta bulan belum ada. Baru ada 1000 bulan. Intinya banyak. Dan Allah merahasiakan tentang malam Lailatul Qadar. Itu pentingnya. Sama dengan hari puasa. Kullu amal bin Adam lahu illa siyam. Bahwa setiap amal anak Bani Adam baginya kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku. Wa ana ajzibihi, dan aku akan membalasnya. Allah nggak nyebut pahala puasa. Berarti pahalanya banyak banget nih. Maka tugas kita adalah bagaimana caranya beramal semaksimal mungkin. Karena pahalanya tak terbatas. Ya. Sama ketika disebut terakhir ini adalah ini kalau saya bahasa kuda pacu, saya ingat begini nih. Kuda pacu. Ada orang yang mau belajar naik kuda. Aduh, saya belum bisa naik kuda nih Pak, gimana caranya? Gampang katanya. Kalau ente naik kuda, bilang saja alhamdulillah. Maka setiap bilang alhamdulillah, kudanya jalan kenceng. Semakin kenceng, semakin banyak alhamdulillah makin banyak gitu. Nah, nanti kalau mau berhenti, bilang saja subhanallah. Berhenti tuh kuda, gitu. Kata yang ngajarin. Nah, itu coba nih yang mana belajar kuda. Begitu naik kuda, kok nggak jalan Bang? Bilang alhamdulillah, baru jalan. Oh ya, alhamdulillah, jalan selangkah. Alhamdulillah, jalan lagi selangkah. Alhamdulillah. Setiap alhamdulillah kan kudanya kudanya terus maju sampai alhamdulillah. Itu kuda kenceng tuh. Begitu dibutuhkan pada pasir ya, disuruh jurang.
Dibikin gimana caranya supaya berhenti nih, dia ucapan alhamdulillah mulu. Oh dia ingat kalau bicara subhanallah kudanya berhenti. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu menjelang jurang, dia bilang subhanallah, berhenti, berhenti. Alhamdulillah. Nah, gitu Pak. Jadi pemicunya itu harus apa tadi? Memang Allah rahasiakan ya supaya bisa bersemangat. Kalau Allah sebutkan jumlahnya, Pak, tahu sering ya. Nah, adapun para ulama yang menyebut dengan malam, nanti ada ciri-ciri malamnya begini begitu. Kalau Rasul menyebutnya malam ganjil. Saya bilang berkali-kali, malam ganjil relatif. Saya puasanya hari Sabtu, antum hari Minggu. Kan beda ya. Nah, terlalu malam apa nih? Malam berapa ntar? Ya gitu. Nah, malam ganjil ya. Bagi saya malam genap, gitu. Karena saya mulai hari Sabtu, hari Minggu. Jadi relatif. Pokoknya 10 yang terakhir kita diminta untuk maksimal dalam beribadah. Pahalanya alfu syahrin. Ada istilah alfu lailah walailah. Tuh artinya itu 1001 malam. Itu maksudnya ceritanya banyak. Nggak sampai 1000, sebetulnya nggak sampai 1000. Cuma itu memang 1000 cerita dongeng yang disampaikan oleh Abu Nawas. Maka disebut dengan alfu lailah walailah. Nggak sampai 1000, tapi banyak maksudnya gitu ya. Zaman dulu 1000 itu banyak, hitungnya susah. Kalau kan gampang ya 1000 ya. Maka disebut dengan alfu lailah walailah, 1001 malam. Itu cerita-cerita dongeng-dongeng. Banyak tuh kalau ente mau banyak bisa bahasa ngedongeng gitu. Baca aja tuh cerita alfu lailah walailah, itu banyak tuh cerita-cerita lucu ya. Sehingga bisa ngedongeng depan anak-anak kecil gitu. Jadi gitu kan. Memang karena yang ketiga sih Rasul bilang ini. Lagi-lagi hanya ini wasiat Rasulullah ya. Kalau kamu pengen melihat Lailatul Qadar, fal yataharraza, maka mengintip-ngintiplah. Jadi kita tuh sunahnya malam-malam terakhir sebentar itu suruh mengintip-ngintip. Dan itu ada di malam hari Bu ya. Artinya bukan kalau siang gimana Pak? Nah, itu lagi relatif. Malam di kita di sini malam bisa jadi siang di Amerika kan. Ya, sementara itu ada kesempatan turun dari langit itu. Malam Lailatul Qadar itu malam penentuan takdir kita. Kalau ente ketika malam takdir berbuat baik ketika malam Qadar, maka insya Allah kesannya baik. Karena takdir itu tertulis jadi orang baik. Berdoa di hadapan kepada Allah ketika malam Qadar, maka takdir antum itu sesuai apa yang Allah yang minta. Maka disebut malam Lailatul Qadar, malam penentuan, malam penentuan takdir kita. Yang tadi mungkin barangkali mohon maaf takdirnya miskin gitu ya. Begitu doa ya Allah jadikanlah seorang kaya ya Allah, aghnina bihalakan haramika amman siwak, itu yang minta menjadi orang kaya gitu. Pas berdoanya ketika malam untuk Qadar, itu jadi takdirnya adalah orang kaya ntar. Ya, ini begitu ya Allah, otak saya bebal banget ya Allah nih, kuliah nggak bisa-bisa, nggak bisa kuliah, nggak ngerti nih. Doanya pas malam Qadar. Maka begitu pas malam Qadar itu Allah takdirkan itu jadi orang pintar, orang cerdas. Nah begitu. Jadi malam Qadar itu malam penentuan, dimana kalau kita berbuat baik beribadah, kedepannya begitu insya Allah. Nah masalah pahala, Allah nggak menyebutkan pahalanya. Memang kalau surat Al-Qadar, Inna Al-Zanu Qadar itu asbab nuzulnya bukan malam Qadar, bukan. Itu sebenarnya adalah cerita tentang Sam'un Ghazi. Ya, kalau orang menyebut dengan Samson, itu cerita Samson dan Delilah sebetulnya. Lalu turunlah ayat surat Al-Qadar, Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar. Itu asbabun nuzulnya cerita tentang Sam'un Ghazi, Samson dan Delilah, gitu dalam bahasa sebutnya. Itu saja. Itu salah satu pemicu agar kita tidak bersemangat. Allah nggak menyebut, tapi pokoknya baik semuanya. Pak, masih abstrak, gitu ya. Ini kan masih abstrak, mana mau, memang begitulah gimana. Semuanya abstrak, nggak ada yang real. Ente kalau tahu pahala itu real, setiap sholat akan dapat beras 1 kilo gitu. Ya setiap sholat dapat beras ya sekarang gitu ya. Wah nanti akhirnya rumahnya penuh beras gitu. Nggak muat kalau banyak beras. Tapi sengaja Allah tidak menyebutkan dalam bentuk real, tapi dalam bentuk pahala. Supaya apa? Supaya kita tidak materialistik, tidak wadipiru. Kalau saya sholat berapa gitu.
Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sedikit amat ya banyak sama Pak Ustadz ini itu berkat ya berkatnya banyak sama Pak Ustadz ya sedikit gitu ya. Itu mati piro gitu ya. Kalau selawatan, kalau ada nyanyi lagi rame nih, bapakku NU, ibuku Aisyah, siapa Muhammadiyah ya. Jadi pamanku Banser gitu. Kalau enak jadi NU karena apa? Karena setiap acara pasti ada berkat gitu. Ya, saya bilang terlalu cetek kalau hidup atau beribadah karena patokannya berkatnya, kalau berkat sayang kan. Tapi itu barangkali kalau bisa cukup yang lain. Ada banyak ini. Ibu dulu ibu ya, ibu kali, ibu nanya ibu. Silakan. Tes. Assalamualaikum. Nama saya Akari dan saya sekolah Jepang, jadi masih belajar bahasa Indonesia. Oh, wow. Ada yang cobain kan namanya? Saya mau tanya, tuh saya mualaf udah setahun, tapi keluarga saya belum masuk Islam. Jadi saya kadang-kadang bingung makanan itu bagaimana gitu. Karena saya masih tinggal orang tua dan keluarga saya masih makan babi, masak babi di rumah. Jadi saya bagaimana? Bagaimana? Ya, bagaimana caranya giatnya supaya terhindar dari itu ya? Sementara kita masih tinggal sama keluarga kan? Ya, betul. Kasusnya banyak begini nggak? Banyak begini kasusnya kan? Banyak nggak teman-teman begini juga? Teman-teman banyak begini nggak? Yang sama kayak apa namanya? Akari. Kayak gitu, Akari. Sama ya? Ada nggak teman-teman yang sama gitu? Yang udah muslim tapi tinggal sama keluarga, banyak masih? Banyak ada gitu? Teman-temannya? Yang mu'alaf? Teman saya? Ya, ada nggak? Ada. Mu'alaf tapi tinggal sama keluarganya masih ada? Ada? Saya nggak punya teman orang Jepang. Oh, belum ada ya. Kalau di Osaka, Tokyo banyak yang di Osaka ya. Tokyo banyak yang perempuan mu'alaf. Itu cukup? Cukup? Gina? Ya. Thank you, terima kasih. Gimana? Sudah cukup, terima kasih. Ya, hai ya, ajakan saya dong ya, diem aja begini saya. Terima kasih. Hai. Ini adalah sebuah tantangan, Mbak. Tantangan, mungkin tantangan belum ngerti kali ya. Tantangan bukan ujian. Kalau Islam itu kalau dikasih ujian, ini dijawab. Dikasih cobaan, ya cobain. Dikasih tantangan, tantangin lagi gitu ya. Ini tantangan, karena tantangan itu bisa menjadi peluang. Ya, kalau tantangan peluang, ya. Kalau ujian memang naik kelas. Kalau ujian naik kelas. Kalau cobaan dia hanya menikmati. Tetapi kalau tantangan ini akan apa bahasa kita dia hidupnya lebih subur. Tantangan menjadikan peluang. Mbak Akari, manggil Mbak ya atau Mbak? Akari. Memang dalam Islam itu prinsip itu makan yang halal itu prinsip sebenarnya. Karena jelas Al-Quran. Hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir, itu prinsip. Jelas ayatnya qat'i. Diharamkan bagimu makan bangkai, darah dan bedua yang babi. Ya, dan sembelihan yang bukan karena Allah. Itu prinsip, karena Al-Quran jelas. Bagaimana mensiasatinya? Barangkali saya pernah dakwah, lagi saya cerita lagi sama antum, orang dari juga ngomongin dakwah di Flores, yang muslimnya sedikit di Indonesia, ada di Nusa Tenggara Timur, dan itu banyak juga kendala saudara kita muslim yang kalau berinteraksi dengan tetangga itu yang non muslim, mereka juga
kadang-kadang kesentuh juga dengan makanan B2 ini, atau makanan-makanan yang nggak halal banyak. Kalau saya dulu ketika saya di sana, yang jelas masak sendiri. Yang kedua, saya lihat yang jualan pakai jilbab apa enggak. Kalau dia pakai jilbab, berarti halal, gitu. Ada ibunya yang jaga. Atau yang jualan itu orang Lamongan, satu Lamongan. Nah, saya masuk. Kalau yang itu, saya luar itu saya nggak berani. Ya. Tapi pernah di bandara Larantuka, saya masuk, pakai jilbab nih, jilbab. Begitu masuk ada salib. Ada salib. Ada yang juga pakai jilbab, tapi di warung ada salib gitu. Nah, jadi di situ tuh memang agak kendala adalah masalah ketika hajatan. Kalau hajatan tuh pesta nikah. Bagaimana caranya? Akhirnya disiasatin, ini makanan yang muslim, ini makanan yang non muslim. Gitu dipisah. Pak, dipisah mah dipisah, piringnya sama. Ya, habis makan B2 dicuci, pindah di sini. Karena orangnya gitu juga, muter itu juga. Nah, makanya agak sulit nih, gimana caranya? Yang pertama, prinsipnya B2 dulu. Ya, makan babi. Dan saya maaf, di Indonesia ada tokoh dai muda namanya Felix Shaw ya. Nah, mertuanya tahu kalau dia ini nggak boleh makan B2. Akhirnya di setiap mengundang, bapaknya pasti nggak. Itu menentukan karena dia nggak ada B2-nya, ya jelas tinggal makan. Itu prinsip. Yang kedua, masalah makanan yang nggak pakai sembelihan. Nah, ini dia nih. Saya bilang kemarin, yang masalah haram itu bukan cuma B2, sembelihan yang bukan daging, bukan sembelihan karena Allah juga haram. Tapi ada mazhab Syafi'i yang membolehkan. Nah, ingat nih, tapi bukan legalitasnya. Ini yang mengatakan ada mazhab nih, mazhabnya nggak banyak, wakilah dikatakan. Kalau bahasa wakilah berarti sedikit dan banyak umum. Bahwa ada juga kita boleh makan daging yang bukan sembelihan karena Allah. Begitu dimakan kita baca bismillah. Contoh makan daging ayam, kan disembelih dengan Allah nih, dengan tahu siapa yang dibeli. Maka untuk mensiasatinya, maka baca bismillahirrahmanirrahim. Makan daging pun sama, bismillahirrahmanirrahim, supaya kita nggak tahu nih. Sebetulnya itu antisipasi kalau kita, mohon maaf, di Indonesia ada ayam Kentucky, tahu Kentucky ya? Tentang apa ayam Kentucky gitu, Kentucky gitu. Kan nggak tahu itu ayam apa ayam potongan apa ayam tiren, tahu tiren? Mati kemarin, kita nggak tahu, kita beli aja. Maka setiap begitu tuh nggak tahu, maka baca bismillah supaya meminimalisir agar makanan itu walaupun disembelih bukan Allah, kita baca bismillah. Tapi ini pendapat yang kecil ya, pendapat pepet, jangan kayak itu udah bergemuk-gemuk kayak gitu. Oh masih gampang Pak, kita membuat sendiri bisa. Tapi kalau pepet banget gitu, udah nggak ada makanan, adanya Yoshinawa, Yoshinoya gitu ya, atau maruguma udon gitu. Di Indonesia maruguma udon itu punya muslim ya, orang Jepang muslim tuh. Jadi saya pikir orang Jepang ternyata muslim dan dia orangnya luar biasa, bahkan punya masjid yang punya restoran maruguma udon itu. Makan di Yoshinawa. Kalau di Indonesia sudah pasti halal karena melewati dan halal kan. Di sini gimana makannya? Udah kalau kondisi lapar nggak bisa dapat yang lain, bismillah makannya. Ibu di rumah menghormati yang ngasih makan. Kalau B2 prinsip ya, artinya dihindari. Tetapi dikasih daging ayam, daging sapi yang kebetulan tidak ada dalil tentang masalah sapi dan ayam, tapi sebenarnya nggak tahu, maka bacalah bismillah ketika makan. Paham nggak? Baca bismillah ketika kita makan. Bismillah, bismillah. Boleh kalau di rumah. Asal tidak mengandung babi. Nah, gimana caranya nggak mengandung babi itu? Ya. Tapi baca bismillah. Tapi nggak babi ya. Sapi, ayam itu baca bismillah. Kalau babi nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sisanya tuh bilang mungkin aja ya.
Saya makan babi nih, bismillahirrahmanirrahim, haram. Itu prinsip. Tapi daging lain yang kita nggak tahu sembelihannya, maka baca bismillah. Bismillah, ya gitu. Masih dimaafkan, mau dimaafkan. Tapi maksudnya jangan jadi patokan juga nih ngomong saya ini. Ini hanya salah satu pendapat mazhab yang membolehkan kalau sekiranya daging itu nggak tahu siapa yang motong. Oh Jepang mah jelas ya, motong siapa gitu. Kecuali impor dari Indonesia atau Australia lah. Australia sekarang yang menguasai pemotongan itu orang Islam sekarang. Suaminya siapa tuh? Peggy Melati Sukma, itu pengusaha sapi di Australia itu. Jadi potong sapi di Australia itu dikuasain sama istri suaminya Peggy Melati Sukma, Muslim gitu ya. Gitu Pak ya. Udah Allah kasih bimbingan terus istiqomah dalam Islamnya. Mu'alaf ini masih kondisi mu'alaf, tolong dijaga. Tapi kalau sudah 5 tahun bukan mu'alaf lagi gitu ya. Kalau masih setahun masih mu'alaf. Ingat, mu'alaf itu adalah orang yang baru tertarik masuk Islam, itu mu'alaf. Kalau sudah masuk Islam bukan mu'alaf lagi, ya muslimah. Muslimah. Mu'alaf itu berhak menerima zakat, itu orang yang mau masuk Islam. Yang kira-kira masih ragu-ragu, gimana ya? Pokoknya kalau masuk Islam kita jamin hidupnya. Nah itu berarti kita menggunakan uang zakat boleh gitu untuk menerima zakat. Itu mu'alaf. Apa mu'alaf itu? Yang hatinya terlembutkan atau tergerak untuk mau masuk Islam, itu namanya mu'alaf. Saya mu'alaf Pak, berapa tahun saya Islam? Udah 10 tahun, bukan mu'alaf itu 10 tahun udah lewat gitu ya. Udah Islam udah hebat gitu. Felixo masih belum mu'alaf, Felixo bukan mu'alaf lagi. Richard Lee mungkin masih mu'alaf ya. Jadi Corbuzier gimana? Udah lewat ya berapa tahun dah ya. Kalau Richard Lee mah masih mu'alaf karena masih baru. Ya sedang ya nimbang-nimbang gitu. Arigato, terima kasih. Maaf. Lanjut. Ada lagi nggak? Tadi yang nanya tuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz. Apa? Oh enggak Cid. Enggak. Oh. Tadi mau nanya tadi, saya batas. Mohon maaf kepada yang ingin bertanya karena sedikit keterbatasan waktu. Semoga bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya atau di lain waktu. Meningkat ke acara yang selanjutnya, yaitu sedikit penyerahan kenang-kenangan berupa sertifikat dan bikisan kepada Ustadz Rinaldi Safik yang akan diberikan langsung oleh Mas Arif Samsudin. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada Pak Ustadz Rinaldi Safik atas materi yang telah disampaikannya. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran yang didapat pada kali ini dan kita bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebelum kita tutup acara kali ini, kita akan foto bersama. Akan ada sesi foto bersama sebelum buka puasa. Mungkin bisa dibantu gimana posisi letaknya, Mas? 1, 2. Sekali lagi 1, 2. Oke. Video. Sambut International Family mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Jaya.